mengatakan kalau dia kondisi sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu ya, dan dia sehat walafiat saat itu. Itu yang kita sampaikan. Yang kedua, kita menyampaikan keinginan dari pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan untuk adik saya ya. Dengan apa yang terjadi ini, saya informasikan dari pihak klinik itu izinnya udah dilepas, dan dari kita sendiri keluarga ingin agar ada pengusutan yang tentunya ada konsekuensi pidana ya bagi pihak-pihak tenaga medis yang terlibat atas terjadinya hal ini di adik saya. Mungkin bisa diceritakan tentang kronologis kejadian malpraktek yang juga malpraktek yang akhirnya mengakibatkan adiknya meninggal ya Mbak ya? Kenapa Mbak? Ya mungkin bisa dijelasin ya mungkin kronologis kejadiannya ketika itu. Kalau kronologis kejadiannya saya tahunya adik saya itu datang konsultasi ke dokter ke klinik itu tanggal 6 Oktober gitu ya. Dia konsultasi, terus habis itu dia mendapatkan pernyataan dari dokter dan rumahan baru gitu ya. Dia yakin dan percaya akan hasil yang akan terjadi mengenai terkait proses liposuction ini, dan terjadi proses liposuction ini tanggal 21 Oktober tersebut. Nah itu saya terus terang saya sedang tidak berada di Jakarta. Saya cuma tahu konfirmasi, oh iya saya confirm mau liposuction, oh gimana, aman, lebih seperti itu saja. Jadi saya tidak tahu kalau ada penambahan proses yang terjadi di tanggal 21. Saya tidak tahu ada penambahan dari 2 jam ke 5 jam. Itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa pihak keluarga dibuat tidak mengetahui in the dark ya, dalam artian sampai akhirnya terjadi kemalangan ini. Jadi saya cuma dapat berita adik saya komplikasi dan dilarikan, dan sampai terjadi meninggal dunia. Kita pihak keluarga sangat bersedih, histeris, terutama dengan adanya keponakan saya ya, berumur 2 tahun dan 2 bulan, kita benar-benar merasa kehilangan yang sebesar-besarnya dan juga sedih yang sebesar-besarnya. Tadi kan kakak bilang APAP memberikan alat bukti baru berupa rekam medis dari Rumah Sakit Brawijaya benar. Nah itu apalagi kan mungkin yang dibawa alat bukti lainnya gitu mungkin untuk istana kepenyidikan. Jadi yang penting kan hari ini saudari atau saksi Indri ini memenuhi undangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan ya, untuk menyampaikan atau memberikan keterangan BAP menyangkut latar belakang ataupun rekam medis daripada korban. Ini ada dalam tadi sudah saksi Indri serahkan kepada penyidik berupa data rekam medis yang diterbitkan oleh Brawijaya Hospital, ditandatangani oleh Dr. Diana Mulia. Jadi di situ sudah sangat jelas tercantum bahwa korban Nani sejak masa kehamilan sampai dengan melahirkan sampai 2 bulan usia bayi yang dilahirkan itu berada dalam kontrol Dr. Diana Mulia dari Brawijaya Hospital ya. Artinya tidak ada celah-celah yang membuat satu peluang bahwa korban Nani terindikasi memiliki obat yang di luar sepengetahuan dokter Diana. Bang, tapi sebelum ini sudah ada komunikasi dari pihak sana bang yang Klinik menghubungi abang terkait melanjutkan proses. Ya, selain dari proses kita mendatangi Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan penyidik hari ini, memang sudah ada komunikasi dengan pihak Dr. Danu Mahandaru melalui kuasa hukumnya. Pada prinsipnya mereka juga ada menyampaikan suatu permintaan untuk bisa bertemu dengan keluarga korban Nani. Mengingat sebelumnya mereka pernah berusaha untuk datang mungkin, tapi waktunya dalam masa berkabung 7 hari yang masih kurang pas ya. Tetapi seingat saya 2 hari kemarin itu mereka ada menyampaikan surat permintaan waktu untuk bertemu dengan keluarga korban Nani, dan mereka juga mengusulkan ataupun meminta kesempatan untuk dapat mengembalikan biaya yang pernah dibayar oleh korban Nani ke dirinya.
Tapi gimana Bang, artinya tetap mengupayakan kasus itu terus di proses apa di jalur hukum kah, atau nantinya apakah ada restoratif justice kah, atau Sejauh ini kita masih tetap sesuai dengan konsisten yang kita laporkan di Polres ya. Itu kan dari pihak Dr. Danu dan Dikedik tentu boleh juga melakukan upaya segala sesuatu nanti kita akan rapatkan, akan bicarakan dengan keluarga. Apa yang mau kita sepakati itu nanti akan menjadi keputusan keluarga. tapi dari pihak suami sendiri maunya seperti apa? Sejauh ini dari pihak keluarga suami maupun saya juga kita ingin akan ada tindakan konsekuensi hukum di mana itu adalah pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus saya. Artinya tidak ada pintu perdamaian ya kan dalam hal ini. Saya sampai saat ini saya ingin menjalankan proses hukum berdasarkan prinsip pidana. Tapi gimana artinya apa namanya dari kita sendiri melihat bahwa ini apakah ada kejanggalan dalam melakukan apa namanya tindakan prakteknya kayak Pasti, gitu atau sebenarnya pasti. tidak? Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya, apakah saya diotopsi, segala macam ini adalah langkah berat. Tapi karena kita ingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti ingin keadilan, dia adalah seorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia ingin keadilan, dan kita dari keluarga juga ingin keadilan. Dan tentunya kita tidak ingin kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban ke depannya. Itu mungkin adalah hal manfaat yang mungkin saya bisa berikan kepada masyarakat luar ya, tapi saya ingin yang pasti kalian saya. Tapi kalau ngomongin flashback sendiri melihat dari kasus ini kan untuk usia untuk kita pasti ya sudah kelompok ini bisa dibilang sebetulnya angka kasusnya mungkin kecil gitu ya sampai mengakibatkan kematian gitu. Nah ini dari kakak sendiri melihat seperti apa? Artinya kan ini kan kalau nggak salah si almarhumah ini pasca melahirkan Ya, 2 bulan, ya. terus melakukan tindakan ini gitu. Iya, dan Nah, itu yang juga saya pertanyakan. Saya tahunya, saya berkali-kali bilang ke almarhumah, maksudnya ini harusnya kamu tunggu paling nggak 6 bulan. Saya juga dari rumah sakit Brawijaya, saya bicara dengan Dr. Maria, dia memberikan saran operasi ini harus dilakukan setelah pasca 6 bulan. Sedangkan adik saya baru 2 bulan, dan sampai dia bisa yakin aman. Simple Meyakini. gitu, meyakini kok bisa sampai adik saya itu seyakin itu gitu. Itu yang sangat saya sesalkan ya. Sebagai seorang dokter itu harusnya mempunyai prosedur dan pasti punya prosedur yang standar bagaimana mereka menjalankan prakteknya dan prosedur tertentu. Bang, tapi kalau ngomongin masalah tindakan operasi ini kan jatuhnya udah bisa dibilang operasi atau bedah gitu Bang. Yang seharusnya mungkin setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, itu biasanya suka ada surat hitam di atas putih, persetujuan dari pihak keluarga, mungkin dalam ini suami atau apa. Nah itu dari saat persetujuan untuk melakukan sedot lemak itu, ada surat persetujuan itu nggak Bang? Yang ditandatangani pihak Justru keluarga. hal itu yang akan nanti diperiksa oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia maupun Dinas Kesehatan DKI atau Jakarta Selatan dalam ini, apakah ada prosedur etik yang dilanggar ya, menyangkut pernyataan persetujuan pasien tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara awal mula korban Nani ini mengadakan pembicaraan dan menyetujui usulan untuk dilakukan operasi untuk lemak pada tanggal 21 November 2023 itu kan pada sampai jam 13.35 itu opsinya adalah operasi sedot lemak dengan biaya 200 juta dan hanya waktu kurang lebih 2 jam. Bahkan ada kontak WA dengan petugas jaga klinik yang menyatakan bisa pulang pada hari yang sama. Artinya prosedur operasinya kan berubah jam operasi dari 2 jam menjadi 5 jam karena ada penambahan 2 titik dan ada penambahan biaya yang juga cukup besar dalam hal ini sampai ke angka 300 juta tadi ya. Nah dalam hal ini korban tidak mendapatkan penjelasan detail bagaimana mengenai prosedur sampai operasi 5 jam tersebut, sehingga juga tidak ada informasi apapun kepada keluarga terhadap suami pun yang pada saat jam kedatangan konsul terakhir dengan Dr. Danu pada tanggal 21 Oktober itu hanya berbicara mengenai persetujuan untuk membayar lebih daripada apa yang sudah disepakati. Jadi yang kita sayangkan
dengan perubahan waktu jam operasi dari 2 jam ke 5 jam itu kita mesti pertanyakan apakah ada pernyataan persetujuan dari pihak keluarga terdekat, dalam ini suami ataupun keluarga saudara yang lain ya. Karena yang saya sempat tunjukkan juga, kalaupun memang ada misalnya menyatakan persetujuan itu dari korban ini sendiri, ya, apakah hal itu tidak merupakan sesuatu yang melanggar secara etik? Bang, tapi